Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Handianto Koa yang mengambil prodi Teknik Informatika di salah satu universitas di Manado. Dan di sini saya akan membawakan sedikit penjelasan tentang perangkat lunak dan metode pengembangan perangkat lunak itu sendiri, dan use requirement apa saja sih yang dibutuhkan oleh perangkat lunak itu sendiri. Nah, di sini pertama-tama saya akan membahas perangkat lunak yang saya ambil serta latar belakangnya. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, latar belakang Kuiper Campus. Nah, nama aplikasinya yaitu Kuiper Campus. Nah, Kuiper Campus adalah portal informasi kampus atau perguruan tinggi terlengkap di Indonesia. Terdapat informasi detail mengenai profil perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, atau perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, terdapat juga informasi detail mengenai jurusan, karir, atau beasiswa. Nah, Kuiper Campus dapat dijadikan referensi bagi siswa yang masih merasa bingung dalam memilih jurusan dan perguruan tinggi untuk tempat melanjutkan studi. Nah, terdapat juga fitur uji potensi yang berisi tes online psikologi sederhana untuk pengenalan diri yang bisa diakses secara gratis. Melalui tes ini, pengguna diharapkan dapat mengenal dirinya secara baik lagi, dan pengguna juga bisa mengikuti tryout online gratis sebanyak 2 kali. Nah, berbicara tentang Kuiper Campus, di sini saya akan membahas tentang model pengembangan Kuiper Campus ini. Jadi kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu dimana ini adalah metode pengembangan. Metode pengembangannya di sini saya mengambil metode pengembangan model waterfall, karena menurut saya metode pengembangan model waterfall ini sangat cocok untuk aplikasi Kuiper Campus, karena dimana metode ini adalah suatu jenis metode pengembangan atau model pengembangan aplikasi yang termasuk dalam klasik life cycle atau siklus hidup klasik, yang dimana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, dimana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga bawah. Nah, ini adalah tahapan metode waterfall itu sendiri. Yang pertama yaitu requirement. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna atau klien, dan juga ada batasan softwarenya. Nah, informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informasi tersebut dianalisa sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Nah, yang kedua di sini ada desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan agar memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu kebutuhan hardware dan sistem. Juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Nah, yang ketiga di sini ada implementation. Nah, proses penulisan kode atau pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan
dalam tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Nah, yang keempat adalah tahap integration atau testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai dengan desain yang diinginkan atau apakah masih ada kesalahan atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu ada operation dan maintenance. Nah, di sini maintenance atau operation ini adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Nah, itulah beberapa tahapan dari metode waterfall ini. Selanjutnya kita akan melihat apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari metode ini. Nah, ini adalah kelebihan metode waterfall. Nah, yang pertama di sini adalah workflow yang jelas. Dengan menggunakan model LDLC, jenis ini mempunyai rangkaian alur kerja, sistem yang jelas dan terstruktur. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya serta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, hasil dokumentasi yang baik. Nah, pendekatannya sangat metodis di mana setiap informasi akan tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat. Dengan adanya dokumen, maka pekerjaan dari setiap tim akan menjadi lebih mudah serta mengikuti setiap arahan dari dokumen tersebut. Dan yang ketiga, dapat menghemat biaya. Kelebihan yang selanjutnya tentu dari segi resource dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini jadi lebih efisien atau lebih sedikit menghemat biaya. Berbeda dengan metode lain, contoh di sini metode agil yang dimana klien dapat memberikan masukan di tengah-tengah proses pembuatan suatu software sehingga dapat melakukan penambahan beberapa fitur. Tapi untuk metode waterfall ini tidak bisa karena dia harus dilakukan secara terstruktur, makanya dia sehingga dapat menghemat biaya. Nah, yang keempat di sini digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Nah, metode ini dinilai sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Akan tetapi, model ini juga bisa dapat digunakan untuk proyek berskala kecil maupun menengah. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Nah, selanjutnya kita akan melihat kekurangan dari metode ini. Nah, kekurangan dari metode waterfall. Yang pertama, membutuhkan tim yang solid. Dimana tentu saja membutuhkan dukungan dari setiap stakeholders yang ada. Setiap tim harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik, dikarenakan apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya, maka akan sangat berpengaruh terhadap alur kerjasama tim. Nah, yang kedua, masih kurangnya fleksibilitas, sehingga di sini tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat atau feedback kepada tim pengembang. Nah, klien hanya dapat memberikan masukan pada tahap awal perancangan sistem perangkat lunak saja. Nah, yang ketiga, dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Nah, dalam
tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam metode ini, customer tidak bisa melihat gambaran pada saat proses pembuatannya, karena proses pembuatannya itu harus sudah disepakati dari awal dari klien tersebut. Berbeda dengan metode agile yang dapat dilihat meskipun masih dalam proses tahap pengembangan. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena proses pembuatannya itu dilakukan secara bertahap, sehingga tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Nah, sebagai contoh, tim developer tidak bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum menampilkan tampilan desain dari aplikasi. Nah, jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan tentang aplikasi yang kita bahas, yaitu Kuiper Campus. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Kuiper Campus, tampilan sekilas, dan juga ada fitur-fitur yang disediakan di dalamnya. Dan dimana ini kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Nah, namun sebelum itu kita akan bahas menu-menu yang tersedia di dalam Kuiper Campus ini. Yaitu yang pertama, di sini ada beranda. Di dalam tampilan beranda terdapat berbagai kumpulan fitur yang disediakan dan bisa diakses. Dan yang kedua, directory, di mana di dalam tampilan directory ini terdapat fitur-fitur yang ada di dalam beranda. Namun di dalam directory ini berfungsi sebagai shortcut untuk fitur-fitur yang ada di dalam beranda tersebut. Nah, yang ketiga, favorit ini terdapat berbagai riwayat pencarian yang difavoritkan sehingga kita tidak perlu mencarinya. Jadi langsung saja kita ke menu favorit dan mengakses ulang riwayat pencarian kita. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang keempat, riwayat tes. Nah, riwayat tes di sini juga bisa melihat riwayat tes yang sudah kita tes atau kita uji sebelumnya, sehingga kita dapat melihat hasil atau nilai dari tes yang sudah kita akses sebelumnya. Dan yang kelima, di sini ada profil. Tentu saja profil ini terdapat data diri kita, yang dimana sebelumnya kita sudah membuat data diri kita sebelum kita mengakses aplikasi ini. Jadi misalkan kita harus membuat akun dulu sebelum kita dapat mengakses aplikasi ini. Jadi itulah beberapa menu yang tersedia di aplikasi Kuiper Campus ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat requirement yang dibutuhkan atau fitur-fitur yang terdapat dalam Kuiper Campus ini. Nah, ini dia yang pertama, yaitu ada kampus, di mana fitur ini menyediakan berbagai lokasi macam kampus pilihan terbaik bila mana kita ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Nah, yang kedua, di sini ada jurusan. Fitur ini menyediakan berbagai pilihan jurusan yang ada di berbagai kampus dan menyediakan bagaimana cara-cara untuk menjadi seorang yang ahli di bidang jurusan yang kita pilih. Dan yang ketiga, di sini ada karir. Fitur ini menyediakan karir bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan karirnya atau ingin mencari tahu karir dari jurusan yang dia pilih dan menemukan pekerjaan yang cocok atau sesuai dengan jurusan yang dia ambil. Dan yang keempat, di sini ada beasiswa. Nah, fitur beasiswa ini menyediakan beasiswa dari universitas-universitas tertentu, dan tentu saja
untuk mendapatkan beasiswanya bisa kita dapat melalui tes atau ujian dari berbagai universitas yang akan disediakan bagi setiap mahasiswa yang ingin mendaftarkan namanya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada uji potensi. Fitur ini menyediakan uji potensi atau semacam tes buat para calon mahasiswa baru, gunanya untuk mahasiswa tersebut dapat mengetahui keahlian yang dia miliki agar tidak salah dalam mengambil jurusan. Nah, yang selanjutnya, Kampuspedia. Fitur ini menyediakan berbagai macam istilah kampus bagi para mahasiswa baru yang ingin melanjutkan ke jenjang universitas atau ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti perguruan tinggi. Di dalamnya menyediakan arti-arti atau istilah kampus yang ada di berbagai penjuru ini. Jadi kira-kira seperti itu, dan juga di dalamnya terdapat tentang paduan tentang perguruan tinggi itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada fitur belajar. Fitur ini menyediakan pembelajaran melalui video atau melalui penjelasan dari berbagai ahlian terkait dengan mata kuliah. Jadi kira-kira seperti itu requirement yang dibutuhkan untuk aplikasi Kuiper Kampus ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk penjelasan mengenai perangkat lunak dan juga untuk memenuhi mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi segitu saja dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Handianto pamit. Terima kasih. Bye-bye.